Di buku ini menarik, Pak Ferry menyampaikan banyak hal ya. Oke, kenapa manajemen risiko ini diterapkan secara formal di perbankan, secara internasional maupun secara melalui Basel maupun keputusan awalnya dari peraturan Bank Indonesia ya Pak Ferry ya tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan peraturan POJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi formalitas dari pelaksanaan manajemen risiko karena di mohon maaf, didahului beberapa kondisi unexpected event yang menimpa perbankan internasional maupun nasional. Kalau nasional itu diawali oleh peristiwa tahun 1997-98 ya Pak Ferry ya. Oke. Jadi itu awal krisis moneter ya, dimulai dari krisis keuangan di Thailand. Di buku ini jelaskan penurunan depresiasi nilai baht ya yang hampir 50% terhadap US dollar. Kemudian merembet ke beberapa negara, Malaysia ya. Pada waktu itu terkenal jargonnya Pak Mahathir Mohamad ya Pak ya. Bahwa mata uang Malaysia ringgit itu dipatok secara tetap terhadap US dollar. Terhadap US dollar. Nah, kemudian Bank Indonesia pada waktu itu mencoba untuk menggunakan pendekatan yang sama apa yang dilakukan oleh Malaysia ya, dengan mematok rupiah terhadap US juga. Karena waktu itu kurs sekitar 2.500 ya Pak Ferry ya. Oke. Karena berbagai perubahan yang cepat terjadi, jadi krisis ekonomi di Indonesia, keuangan di Indonesia itu kemudian kok diikuti dengan krisis politik. Sehingga apa? Sehingga ini merembet ke berbagai sendi-sendi ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, ya, khususnya di Jakarta. Masyarakat mulai timbul ketidakpercayaan terhadap bank sehingga terjadi ras terhadap BCA, Pak ya. Ini ada di buku, ya. Kemudian diikuti oleh ras terhadap bank-bank yang lain. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan perbankan Indonesia itu mengalami krisis likuiditas sehingga timbullah kebijakan BLBI pada waktu itu ya. Oke. Nah, berdasarkan pada kejadian tahun 1998 itu, maka kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan industri perbankan di Indonesia. Oke. Dengan melalui BPPN. Jadi ini salah satu contoh ya, kebijakan di level nasional untuk memanage risiko di sistem keuangan dan perbankan yang pada waktu itu terjadi gejolak, ya. Jadi ini salah satu contoh apa? Mitigasi risiko yang dilakukan oleh otoritas untuk menyelamatkan kondisi kepercayaan perbankan di Indonesia. Nah, kemudian supaya risiko atau krisis likuiditas ini tidak terulang dan untuk menjamin adanya kepercayaan nasabah, terutama nasabah funding ya terhadap perbankan, maka kemudian dibentuklah ya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ini dijelaskan secara detail ya terkait dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas untuk memitigasi, salah satunya adalah risiko kepercayaan atau trust ya dari masyarakat
terhadap lembaga atau sistem keuangan perbankan di Indonesia. Secara runtut, Pak Ferry juga dalam buku ini menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan penanganan risiko yang lain yang dialami oleh perbankan di Indonesia. Tahun 98 itu triggernya kita menerapkan sistem itu. Di samping likuiditas adalah risiko kredit, Pak. Risiko kredit ya. Banyak terjadi ya pembukaan kredit macet ya pada waktu itu ya yang dialami oleh industri perbankan. Nah, kalau kredit itu macet, maka aliran kas masuk dari industri ya, dari debitur ke bank itu menjadi terhambat ya. Akibatnya apa? Akibatnya perbankan mengalami kekurangan likuiditas. Nah, untuk memancing supaya dana-dana bisa masuk, maka perbankan memberikan suku bunga tabungan yang waktu itu lumayan besar ya, 70%. Ya. Kenapa saya ingat saya mengalami jadi perusahaan saya dulu mendepositikan uangnya salah satu bank dan diberikan bunga yang cukup lumayan tinggi, 60 sampai 70% 1 tahun. Nah, di sisi lain ya, karena ekonomi sedang merosot gitu ya, di buku ini juga disampaikan maka terjadilah di sisi lain maka perbankan tidak bisa sekaligus menaikkan suku bunga kredit ya. Waktu itu sekitar antara 10 sampai 15% ya. Oke, kalau bank itu akan menaikkan di atas 20, maka bisa jadi NPL-nya akan semakin tinggi. Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Bu Titu, adanya mismatch ya. Mismatch. Ketidaksesuaian ya antara beban bunga dan pendapatan bunga yang dialami oleh perbankan pada waktu itu. Nah, di bagian regulasi di buku ini, di bukunya Pak Ferry, ini sudah menyampaikan ini ya secara lengkap di bagian kedua ya Pak Ferry ya, terkait regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pada waktu itu Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh BOJK, berbagai landasan atau aturan ya agar supaya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada masa lalu itu tidak terulang di masa yang akan datang. Namun demikian, Bapak Ibu semua, hal yang menarik tadi disampaikan oleh Bu Titu adalah bahwa kejadian unexpected itu seringkali cepat dan tidak terduga gitu. Kalau saya mengutip pidato legendaris dari Ratu Elizabeth II ya, pada saat krisis tahun 2008 di London School of Economics gitu. Beliau mengatakan begini, kan di hadapan profesor-profesor Pak ya. Dari sekian banyak profesor ahli ekonomi yang ada, kenapa tidak ada satupun yang bisa memberikan warning bahwa ada krisis sistem keuangan dan perbankan tahun 2008? Ya, itu kan imbasnya sampai ke Inggris Pak ya, sampai ke Inggris. Nah, dari situlah kita bisa memaknai ya, secanggih-canggihnya sistem manajemen risiko ya, sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh bank bisa jadi sistemnya itu sendiri menjadi risiko. Kenapa? Out of date. Ya, di buku ini dijelaskan di bagian terakhir gitu ya tentang tantangan ya, tantangan perbankan dalam menerapkan risiko, manajemen risiko. Jadi kadang-kadang kalau ya manajemen risiko itu sudah dilaksanakan ya menjadi satu kegiatan teratur gitu ya, terukur, kadang-kadang menjadi terlena gitu ya. Oke. Sehingga lupa tahap terakhir dari manajemen risiko itu kan evaluasi. Apakah manajemen risiko yang diterapkan itu masih update enggak?
ya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi di perbankan. Salah satu hal yang relevan setelah krisis tahun 2008 gitu ya, seperti tadi yang diingatkan oleh almarhumah ya, Ratu Elizabeth gitu ya. Nah, secanggih-canggihnya model yang dikembangkan oleh para ahli maupun para profesional risiko itu masih ada saja kemungkinan bahwa risiko yang sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh satu bank atau satu lembaga keuangan itu tidak bisa mengantisipasi adanya kemungkinan unexpected event yang mempengaruhi kondisi operasional bank. Nah, belakangan tuh 2 tahun kemarin ya, kita mengalami apa yang terjadi di dunia perbankan di Indonesia terkait dengan COVID, pandemi COVID, ya, terkait dengan pandemi COVID. Ini sesuatu hal yang pola risikonya itu tidak biasa gitu ya, tidak biasa. Kenapa? Karena semua sendi-sendi ekonomi berhenti total, ya, berhenti total. Terutama terkait dengan sektor-sektor perdagangan, sektor hospitality, Horeca ya, hotel, restoran, kafe, kemudian sektor-sektor logistik itu relatif anjlok atau turun drastis. Nah, ini tentunya bagi bank ada satu kondisi risiko kredit macet menjadi sangat tinggi sekali. Ya, menjadi sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Sehingga sistem manajemen risiko yang berlaku contohnya ya, yang diperlakukan oleh otoritas yang menahan risiko itu kan modal ya Pak Ferry ya. Modal itu pada awalnya berdasarkan pada Basel 1.2 ya Pak Ferry ya. Itu minimal 8%. Oke. Nah, di buku ini menarik ya yang disampaikan oleh Pak Ferry. Kenapa timbul angka magic ya? Istilahnya ini sangat khas itu. Kenapa angka 8 ya? Kenapa enggak 9, kenapa enggak 10 gitu. Nah, nanti Pak Ferry bisa menjelaskan lebih lanjut Pak tentang angka 8 yang istilahnya ada kesan magic itu. Nah, ini dari sisi akademisi ya, dari akademisi ini menjadi satu bahan kajian yang menarik ya. Apakah masih relevan ya 8%? Walaupun kemudian ditambah ya. Oke, buffering untuk systemic risk maupun ini Pak ya, siklus ya. Efek siklus, risiko siklus gitu. Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa meminta penjelasan lebih lanjut ke Pak Ferry. Karena ini memberikan suatu kesempatan ya, kesempatan bagi para peneliti, baik di IBS maupun di Raden Intan, apakah 8% ini masih relevan untuk menopang berbagai risiko di perbankan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang pertama yang covernya coklat ya Bu ya, tentang manajemen risiko perbankan. Ditambahi satu kata yaitu penerapan. Jadi kalau saya lihat ini bermakna bahwa buku ini menuntun kita untuk mengaplikasikan ya konsep manajemen risiko di perbankan. Untuk mahasiswa S1 ya, buku ini sangat membantu ya untuk menuntun, Pak. Ya, kalau saya baca ini bahasanya mudah dicerna gitu ya bagi mahasiswa S1. Kemudian dari awal sudah dituntun mulai dari definisi, regulasi dan implementasi. Sehingga diarahkan apa? Bagi perguruan tinggi ya,
yang memiliki kurikulum atau mata kuliah terkait dengan manajemen risiko, khususnya manajemen risiko perbankan. Nah, buku ini sangat relevan untuk dijadikan referensi. Kebetulan saya mengasuh mata kuliah itu Pak Ferry. Ini eh, ini saya ditugaskan Bu Nova ya. Nah, insya Allah ini kalau saya melihat ini apa alurnya Pak Ferry, nah ini sangat pas Pak ya untuk mahasiswa undergraduate atau mahasiswa S1. Nah, lebih cocok lagi karena di bagian belakang itu ada implementasi. Nah, ini relevan untuk kawan-kawan kita di pasca sarjana UIN Raden Intan di Lampung, ya. Karena untuk level postgrad itu ya, S2 itu kan perlu satu ini pemahaman ya tentang bagaimana konsep manajemen risiko ini diterapkan di perbankan di Indonesia gitu. Ini sangat sangat relevan Pak ya untuk postgraduate ya, untuk S2. Nah, eh, itulah secara garis besar ya ini konten atau materi yang disajikan di bukunya Pak Ferry, di buku yang seri yang kedua itu ya, penerapan manajemen risiko perbankan. Nah, di bagian itu tadi saya sampaikan ada satu kondisi yang kemarin terjadi perbankan tadi terkait COVID Pak Ferry. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan juga implementasi manajemen risikonya. Kenapa? Karena sampai sekarang POJK tentang restrukturisasi kredit perbankan kan belum dicabut, masih berlangsung ya. Dan posisi loan at risk perbankan itu masih cukup tinggi, Pak. Ya, cukup tinggi. Satu sisi. Ini artinya apa? Kalau seandainya tahun 2024 ya, ini POJK restrukturisasi kredit ini dicabut, ada potensi kenaikan resiko kredit macet yang mendadak naik, atau istilahnya itu ada di bahasa Inggris itu ya, tiba-tiba bank itu menghadapi satu tebing gitu ya, tebing yang curam gitu ya, sehingga ini bisa jatuh yang dengan rasa sakit yang keras gitu. Oke. Banyak penelitian tentang itu. Nah, mungkin nanti Pak Ferry bisa memberikan tausiah gitu ya terkait dengan bagaimana perbankan Indonesia ini mengantisipasi dicabutnya POJK tentang restrukturisasi kredit. Jadi yang pertama tadi tentang magic number yang 8% Pak. Ya, ini kan peluang untuk riset ya. Yang kedua terkait dengan antisipasi bank untuk menghadapi pencabutan restrukturisasi kredit 31 Maret 2024 Pak ya. Di tengah kondisi loan at risk perbankan nasional yang masih sekitar berapa? 30% Pak ya. Ya, terakhir 30%. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yang mungkin nanti kita mintakan pendapat dari Pak Ferry terkait dengan buku ini adalah buku ini menjelaskan implementasi di bagian yang ketiga, penerapannya. Nah, karena rekan-rekan kita di UIN Raden Inten di Lampung, ini kan konsentrasinya Islamic banking, Pak. Islamic banking. Nah, apakah konsep manajemen risiko untuk perbankan konvensional itu hampir sama dengan yang syariah? Ya, saya sedikit berpikiran jangan-jangan nanti penerapannya hanya diganti istilah. Oke. Kalau tabungan ya ditambah tabungan mudharabah gitu kan. Kalau giro diganti giro wadiah gitu ya.
Kalau kredit istilahnya pinjaman mudharabah atau musyarakah. Ya. Jadi intinya sama, tapi istilahnya berbeda, tapi hakikatnya sama. Saya pernah mengikuti kajian dari Prof. Fatur Rahman gitu, dosennya Pak Jul di UIN Jakarta. Ada dua hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Satu adalah nawaitu, niat. Yang kedua adalah bedanya apa? Akad. Ya. Nah, apakah dua perbedaan prinsip ini nanti mempengaruhi nggak terhadap penerapan manajemen risiko di bank syariah dibandingkan dengan yang bank konvensional? Oke. Nah, sebelum saya akhiri, sekali lagi bahwa buku ini sangat relevan ya, dan sangat membantu Pak untuk anak-anak kita di mahasiswa S1 yang sekarang ambil manajemen risiko perbankan, dan juga mungkin rekan-rekan kita yang sedang mengambil S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Inten di Lampung. Nah, ini mudah-mudahan bisa membawa keberkahan ilmu Pak ya. Ya, untuk kita semua, khususnya untuk Pak Ferry Idrus. Oke. Catatan terakhir, Pak Ferry ini kakak kelas saya gitu. Di Unpad gitu. Demikian Bapak Ibu semua yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti 3 hal itu Pak, mungkin Pak Ferry bisa menambah share ilmu ya terkait dengan kondisi perbankan pada saat ini dan masa depan. Dari saya mohon maaf kalau banyak salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sekarang sebelum mendengarkan dari penulis buku, kita akan masuk dulu ke narasumber kedua, yakni Bapak Dr. Ridwansyah, MA.SE. Beliau ini luar biasa ya. Lahir di Kalianda, Lampung Selatan, 8 Januari 1974. Taman Persanti Housing adalah rumahnya di Sukaramai, Bandar Lampung. S3 di Lampung University, Economics Study of Financial Management, jadi manajemen keuangan. S2-nya di Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, jurusan Ekonomi Syariah. S1 di Universitas Lampung pada jurusan manajemen. Tentang keprofesionalan, tentang profesionalitas beliau tidak diragukan lagi. Beliau mantan direktur periode BPRS selama sekian periode yang banyak sekali. Yang pertama, Profession and Certificate, Permanent Lecturer of UIN Raden Inten Lampung, Members of the Teaching Team for Certification of Position for Director and Commissioner of Indonesian BPRS, Holder of Director Certification for Bank BPRS Syariah Indonesia from 2007 and 2020. Jadi dari 2007 sampai 2026 beliau memiliki sertifikasi Kepala Cabang atau Direksi BPRS Syariah. Ya, waktu 20 menit dipersilakan oleh Bapak Dr. Ridwansyah. Tes, suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Ketua IBS, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harni. Saya ucapkan selamat pada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Idrus telah selesai meluncurkan buku penerapan manajemen risiko perbankan, mulai dari teori, regulasi, dan insya Allah implementasinya di perbankan di Indonesia. Yang saya hormati guru saya, saudara saya Bapak
Profesor Dr. Ruslan Abdul Gopur selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Intan Lampung. Yang saya hormati senior saya Bapak Dr. Taufik Hidayat sebagai narasumber yang pertama. Izin Pak, saya dari Lampung ini Pak. Yang saya hormati juga saudara saya Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa selaku moderator. Dan tidak lupa kepada Ibu Direktur Percetakan Raja Garapindo Persada yang telah membuat acara ini luar biasa ya. Disiapkan 100 terpenuhi. Sampai di YouTube juga di grup-grup acara hari ini juga banyak yang ada yang merasa terlempar setelah masuk, ada yang tidak bisa masuk lagi karena kuotanya hanya 100 ya. Dan inilah tandanya semangat bahwa buku ini, penerapan manajemen risiko perbankan ini sangat penting. Baik kita di akademisi, di kampus-kampus S1, S2, bahkan S3, dan juga para praktisi baik di perbankan umum maupun di BPR atau BPRS, atau di Bank Umum Syariah. Jadi buku ini sangat lengkap karena teori ya diangkat bagaimana manajemen risiko diterapkan di perbankan umum tahun 2003 waktu zaman Bank Indonesia, pengaturan dan pengawasannya masih di Bank Indonesia. Ini keseriusan untuk mengatur tentang bagaimana menerapkan manajemen risiko perbankan ini sudah mulai diatur untuk para pimpinan atau pengurus bank umum dan juga para pejabat bank. Dan sampai sekarang pun manajemen risiko ini menjadikan sesuatu yang sangat krusial dalam kita ingin di perbankan menduduki suatu posisi sebagai pejabat bank atau sebagai pengurus bank. Sehingga memang betul-betul manajemen risiko bank ini, kalau di sini dibahas ada 8 ya dalam bukunya Pak Idrusin 8. Saya ingat betul dulu ketika belajar manajemen risiko itu untuk memudahkan mengingat itu namanya kapal rusak ya Pak Idrus ya. Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Untuk memudahkan mengingat. Artinya 8 risiko dibahas di sini. Namun demikian kalau di bank syariah ada 2 yang harusnya juga dibahas kalau di perbankan syariah, yaitu imbal hasil dan investasi. Ya. Jadi ada 10 kalau di perbankan syariah. Namun demikian buku ini lengkap sekali. Teori sejak awal bagaimana teori manajemen risiko perbankan di bagian 1 diungkap semua secara gamblang dan bahasanya juga mudah dipahami. Karena Pak Idrus juga sebagai praktisi, Pak, ya. Sebelum ini praktisi perbankan di Bank BDNI. Dan juga bagaimana regulasi perbankan, manajemen risiko perbankan syariah, regulasi yang baik di Basel, kesepakatan Basel, regulasi terkait kesepakatan Basel di Indonesia, penerapan manajemen perbankan syariah di Indonesia. Dan diakhiri dengan buku ini tantangan ke depan penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia. Artinya dari beberapa risiko yang memang harus dilakukan, yaitu risiko kredit. Risiko kredit itu memang yokianya ini ada core bisnis atau bisnis utamanya bank. Walaupun ada bank yang mungkin agak bergeser, ada yang ke teknologinya yang ini, yang bisnis utamanya. Tapi secara mayoritas perbankan saat ini semuanya ada di pembiayaan atau di kredit. Sehingga risiko kredit itu lahir bukan sejak marketing atau sales mencari nasabah, tapi sejak nasabah itu menjadi nasabah bank atau calon nasabah itu misalnya. Kalau istilahnya dalam perbankan itu sejak uang itu dicairkan atau berpindah dari bank ke tangan nasabah, sejak itulah risiko kredit mulai berlaku. Sampai kapan? Ya, sampai dia divestasi atau pelunasan jangka waktu. Sementara tadi Ibu Ketua IBS juga menyinggung tentang dalam buku ini tentang mismatch ya. Karena bagaimanapun risiko kredit ini kan juga sangat berpengaruh besar baik secara earning, pendapatan, profit dan lain-lain terhadap bank.
yang akan dilakukan, bagaimana kita menjaga risiko kredit ini supaya tetap sehat, terjaga aman, bahkan menguntungkan. Ini kan harapan daripada shareholder maupun dari stakeholder yang ada. Sehingga dalam perbankan ini, risiko kredit yang ada betul-betul menjadi prioritas ya. Prioritas, makanya dalam perbankan syariah itu kalau kita lihat di dalam analisanya, dia menggunakan tahapan-tahap menggunakan 5C atau 5C. Sehingga di sana pun syariah ditambahkan dengan 1S atau adakah kesyariahan yang dilanggar. Sehingga mungkin kalau saya boleh sedikit menjawab tentang Pak Taufik Hidayat itu, apakah manajemen risiko di perbankan syariah konvensional itu ada berbeda? Tadi saya sampaikan di awal bahwa di syariah itu ada imbal hasil itu berkenaan dengan bagi hasil, dana-dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh nasabah, para deposan, itu akan berpengaruh bagaimana dia menempatkan dananya, apakah di bank syariah atau di bank konvensional. Apabila dalam kondisi ini perbankan syariah secara bagi hasil pendanaan atau simpanan yang ada di bank tidak bisa bersaing dengan bunga di bank konvensional, termasuk dengan investasinya. Sehingga risiko kredit yang ada akan berdampak kemana-mana. Karena memang dalam buku ini juga dibahas juga bagaimana kita paham penerapan manajemen risiko perbankan ini kan kalau bisa disingkat tuh IUPK. Bagaimana identifikasinya? Identifikasi apa-apa risiko yang mungkin timbul baik saat ini maupun yang akan datang. Ya. Juga diukur berapa besar dampak terhadap risiko perbankan kita ke depan. Sehingga dia melihat ke depan. Looking forward-nya dilihat di sana. Juga dia dipantau. Itulah fungsinya monitoring. Kita memantau bagaimana kita bisa memantau risiko yang ada. Dan terakhir adalah dikendalikan atau pengendalian. Artinya semua risiko yang ada di perbankan dari 8 itu, ya karena bisnis utama kita adalah di kredit atau di pembiayaan itu, ya ini menjadi kunci. Ya. Di sini saya lihat ada beberapa kawan-kawan yang di BPR, ya juga ikut serta, di bank umum juga ikut serta. Artinya kalau dia di pejabat bank, pejabat eksekutif atau di pengurus bank, insya Allah ini sudah dilalui lah untuk dia belajar secara berkesinambungan untuk tentang risiko ini. Begitu juga dengan risiko pasar, likuiditas personal. Apalagi kalau kita lihat likuiditas ini sangat dipengaruhi sekali likuiditas ini oleh kredit. Karena bagaimanapun bisnis bank itu sebagai lembaga intermediasi, ya dia bisnis antara dana simpanan nasabah yang diteruskan kepada kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkannya. Artinya di sini ada mismatch. Sementara dana-dana pihak ketiga yang ditempatkan dalam bentuk tabungan giro maupun deposito, paling lama jangka waktunya 12 bulan tuh deposito. Walaupun nanti ada ARO ya, automatic rollover, namun demikian di sini kita bisa melihat bahwa pembiayaan yang ada untuk KPR itu bisa sampai 15-20 tahun, sementara deposito hanya di kisaran 12 bulan atau 1 tahun. Bagaimana kita memberikan kredit itu juga melihat segala sesuatu dengan cara memetakan. Nah, ini di buku ini juga dibahas oleh Pak Idrus tentang memetakan. Mana yang high risk ya, risiko tinggi, mana yang low risk juga dipetakan sehingga ada matriknya ya. Matriknya mana yang berdampak jangka panjang, mana yang berjangka pendek, mana yang peluang bisnisnya sudah terlihat mungkin aman secara keseluruhan, ya, sehingga dia menjadi low risk. Ya. Tapi di mana-mana yang namanya high risk ya ada high return-nya. Disinilah kadang-kadang seorang pengurus bank atau pejabat bank atau pimpinan bank juga harus mengkolaborasikan. Satu sisi ada peluang bisnis yang bagus di perbankan, tapi satu sisi juga ada risiko yang tinggi. Nah, sebagai akademisi kita melihat ini pembelajaran yang bagus dalam buku ini yang bisa disampaikan ya. Yang paling penting itu
setelah kita baca, mungkin di aturan ada di peraturan OJK yang selama ini bisa kita baca bersama-sama ya. Tapi ketika kita bicara penerapan, ini terkadang masing-masing industri perbankan itu mempunyai cara atau strategi bisnis tersendiri. Sehingga persaingan di antara para bank juga, nah ini juga sedikit dibahas oleh Pak Idrus dari berbagai resiko. Termasuk juga risiko strategik ya. Strategik ini bagaimana keputusan-keputusan jangka panjang yang memang untuk keberlangsungan bisnis bank yang ada. Nah, di sini juga sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pengurus bank juga harus paham betul tentang strategi apa atau strategi apa yang harus dilakukan dalam rangka berbisnis bank. Karena satu kali ketika kita melakukan kesalahan dalam resiko bank ini, umpamanya terpublikasi aja dalam 3 bulan, umpamanya resiko kreditnya atau NPL ya, NPL atau NPF-nya tinggi, di atas rata-rata 5 aja seorang sudah. Atau mungkin di earning-nya, rugi labanya minus gitu ya. Nggak laba tapi minus. Orang juga sudah. Atau juga orang yang paham dengan membaca laporan keuangan juga dia melihat, oh ternyata PPAP yang harus dibentuknya tidak mencapai 100%. Labanya minus. Modalnya sekian persen atau di bawah 8%. Padahal seharusnya kan ya kalau mau idealnya 8 itu minimal. Bahkan OJK sekarang berharap betul bisa di angka 12-15%. Artinya resiko modal ini, resiko kredit ini adalah berdampak kepada permodalan bank yang ada. Walaupun permodalan bank itu bukan hanya modal di store, tapi cadangan umum, cadangan tujuan, cadangan khusus dan lain, PPAP dan laba berjalan itu juga bagian daripada penghitungan di permodalan atau car capital education ratio. Namun demikian, kita juga tidak menampilkan bahwa apapun risiko kredit yang dilakukan pada perbankan, ini akan berdampak kemana-mana. Termasuk juga dampaknya ke reputasi. Artinya kita dalam mengelola perbankan, penerapan manajemen risiko ini betul-betul dilakukan. Baik dilakukan oleh pengurus, direksi, dan komisaris, maupun oleh pihak bagian-bagian yang lain yang mungkin membantu. Ya. Itu juga menyebabkan risiko akan terlihat ya, kalau di risiko kepatuhan terhadap aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di peraturan otoritas jasa keuangan, di SOP atau standar operasi dan prosedurnya bank, ada yang tidak dipatuhi. Nah, ini kan yang menjadikan sesuatu yang berisiko tinggi untuk bisnis bank ini. Sehingga direksi dan komisaris selaku juga pengawasan dalam rangka penerapan manajemen risiko ini juga dibantu oleh SKY dan juga audit internal. Tapi kalau audit dia melakukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi kalau kepatuhan dia akan melakukan sesuatu sebelum dia terjadi. Artinya bank sudah sampai di sana struktur organisasi yang dilakukan oleh perbankan dalam rangka menerapkan manajemen risiko pada perbankan. Namun demikian di terakhir di bab 4 tantangan ke depan penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia. Ini Pak Idrus sudah fenomena industri yang terjadi sejak 2020, bahkan dana-dana pihak ketiga yang dilakukan oleh fintech ya, financial technology itulah luar biasa. Kita nggak pernah tahu di mana kantornya, tapi orang menyimpan dana dalam teknologi ini kan luar biasa ya. Sudah ada berapa ratus yang sudah, dan kita pun merasa nyaman dengan transaksi-transaksi yang ada seperti itu, walaupun itu sebetulnya ada risiko kan, ada risiko karena kita sudah mulai era non tunai ya. BI sudah ada kris kan, terus dari fintech yang lain peer-to-peer lendingnya juga sudah mulai jalan, sehingga ya apa yang dilakukan oleh fintech ini juga menjadikan kepercayaan pada nasabah yang selama ini memudahkan transaksi. Padahal kalau kita lihat di fintech ini ya, fintech itu kan istilahnya kita sebagai penyimpan dan dana simpan kita kan nggak dapat apa, 0% ya.
kalaupun ada kita dapat promo-promo diskon atau promo-promo yang lainnya dan harga-harga spesial. Tapi kita percaya bahwa uang kita itu aman, sementara fintech itu kita lihat ada memberikan pinjaman ya, pembayaran yang di kemudian hari pay later-nya itu memberikan imbalan kepada para nasabah. Artinya fintech ini juga sudah sedikit ya atau banyak bahkan menggantikan posisi bank untuk menjadikan dia menyimpan. Walaupun masih terbatas, saat ini terbatas karena dibatasi, ada yang hanya 2 juta batasnya untuk menyimpan. Tapi kalau di upgrade ininya bisa lebih dari itu. Namun demikian kalau pengali bill atau akunnya juga banyak, ya luar biasa juga, triliunan dana yang ada di fintech itu. Nah ini ya menjadikan fenomena industri perbankan Indonesia di awal 2020, depan ini sudah 3 tahun berjalan ini, termasuk juga pengembang teknik manajemen risiko perbankan. Artinya saya sepakat dengan Pak Taufik tadi juga membahas bahwa apa yang menjadikan yang perlu kita tanda tanya lagi gitu. Kenapa peraturannya seperti ini? Ini ya mungkin kita dari kampus bisa bersama-sama berkolaborasi memikirkannya apakah ini memang apa yang melatar belakangnya sehingga keputusan-keputusan seperti itu, apakah memang cukup cukup kita membaca dengan kesepakatan bahasa 1 2 3 dan yang keempat 1 2 3 di reformasi itu, atau mungkin POJK itu banyak pertimbangan-pertimbangan lain sehingga hal-hal angka ini juga merupakan suatu angka yang masih bisa dirubah. Apalagi sekarang kan mengukur tingkat kesehatan bank itu tidak hanya dengan camel atau camel itu tapi juga merupakan sesuatu yang bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang tidak hanya angka keputusan dengan permodalan, dengan earning, ya earning ada yang ROA, ROE, BOPO, NIM dan lain-lain, dan juga bisa diukur dengan urusan yang bisa di mengukur diri sendiri. Jadi kita bisa mengukurnya secara internal bank. Artinya walaupun di buku ini setelah mengukur bank belum disinggung, tapi mungkin ya ini adalah buku yang menurut saya sangat lengkap untuk para akademisi dan juga praktisi, karena buku ini tidak lagi membahas tentang bagaimana regulasi yang ada di perbankan, baik sejarahnya di Bank Indonesia maupun sekarang di Otoritas Jasa Keuangan yang beralih sejak 2014. Namun demikian, buku ini juga membahas bagaimana implementasi yang ada. Nah, terkadang kalau di kampus kan yang dibutuhkan ketika sudah membaca teori, sudah membaca regulasi, penerapan itu yang banyak diskusi di dunia kampus sehingga akan berkembang ide-ide pemikiran para mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca ya. Karena banyak juga mahasiswa pasca itu sebetulnya sudah ilmu teori sudah baca duluan. Dia baru masuk kampus secara formalnya. Artinya saya selaku salah satu dosen di UIN Intan Lampung, di Pasca Ekonomi dan di S1 juga harus banyak membaca ini, harus banyak belajar sama Pak Idrus dan Pak Taufik ini supaya tidak tertinggal dengan kawan-kawan di ini. Walaupun saya sebetulnya dibesarkan di praktisi, Pak. Saya dibesarkan praktisi, saya pernah 10 tahun di Modal Ventura di bawah naungan Bahana Arta Ventura. Ya, saya juga pernah di Bank Syariah selaku direktur utama di Bank Pemda, BPR Syariah, Pemda Kota Bandar Lampung selama 15 tahun. Artinya 25 tahun saya bergelut di praktisi itu, insya Allah juga menjadi modal saya untuk membagi atau mengampu ya mata kuliah manajemen risiko perbankan yang ditugaskan oleh pimpinan di UIN Intan Lampung. Ini saja Bapak Idrus dan Pak Taufik, para yang hadir ya di daring ini. Tadi saya lihat tuh ada senior saya, ada Pak Prof. Ridwan Nur Nazli, mantan rektor Bengkulu, tapi terlempar kayaknya. Senior saya, mantan rektor Bengkulu ya, Universitas Bengkulu, tapi tampaknya nggak dapat bergabung lagi, mungkin melalui YouTube. Ini Pak Idrus, Pak Taufik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit mewarnai lah buku yang ada, buku bagus, buku hebat. Dan saya pun punya bukunya Pak Beri Idrus dulu Pak, yang 2007 kalau Bapak masih ingat Pak.
Ada tentang buku Bank in Financial Institution Management, Conventional and Syariah System bersama Prof. Faisal Ripai, Pak. 2007. Itulah buku yang paling tebal yang saya punya, Pak. Buku yang mencapai waktu itu 1.400 halaman ya. Luar biasa buku itu. Saya dulu waktu ngajar-ngajar awal tuh kalau bawa bukunya salah satunya penulis Bapak Pak Peri itu lebih tebal daripada ranselnya gitu kan. 1.400 sekian halaman, hampir 3 rim ya, 3 rim tebalnya. Luar biasa. Saya ucapkan selamat Pak Idrus dengan buku yang luar biasa ini, dan insya Allah akan saya teruskan pada mahasiswa-mahasiswa kita di UIN Lampung, baik di PB S1 maupun di Pasca Sarjana. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan pada Bapak Ibu daring yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga salam kenal dari saya dari Lampung. Tapi saya juga dibesarkan di praktisi dan juga di Asosiasi Bank Syariah di Indonesia di kantor pusat Jakarta sejak 2011 sampai 2021, dan sekarang sudah kembali ke kampus kembali selaku PNS dosen di UIN Dentang Lampung. Makasih Pak ya, Pak Idrus, Pak Taufik, Pak. Ya. Ibu Ketua IBS, Ibu Direktur Percetakan. Ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ridwansyah. Luar biasa, ini ada high risk, high returns. Apapun itu bentuk bisnisnya, kita harus mengukur seberapa besar risikonya. Hati-hati, jika terjerumus, maka move on-nya sulit sekali. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sang penulis utama. Oh, ini sudah ada pertanyaan. Panitia, apakah sudah ada absensi? Ya, nanti akan diberikan. Karena kita nanti ada sesi tanya jawab terakhir dan sesi foto bersama. Yang terhormat kepada Bapak pemateri utama kita selaku penulis buku, beliau adalah Dr. Desveri Idrus MM sebagai peluncuran dan kajian buku penerapan manajemen resiko perbankan waktu boleh dibantu dengan slide presentasi untuk membantu audiens untuk bisa melihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mixed feeling ya saya hari ini, seperti dirayakan yang sebetulnya saya sendiri tidak menyangka hal ini bisa terjadi ya. Pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Hetty Narulita ya, dan tim ya, yang khusus ya, wabil khusus itu Ibu Monalisa ya, karena beliau yang membuat buku ini ada ya, hadir ya. Saya hanya menulis dan buku ini bisa keluar itu adalah karena Bapak Ibu, tidak hanya Ibu Hetty, Ibu Mona, pasti ada tim di belakang yang support sekali. Ya. Yang kedua adalah terima kasih saya kepada Ibu Titu ya. Ibu Titu yang sangat mendukung, bahkan sebelum buku ini terbit ya, ditodong sama Ibu Mona, Bu Titu bikin kajian buku. Bu Titu mengatakan iya, padahal bukunya belum ada. Itu bulan Mei, saya ingat sekali. Ya, Bu Titu adalah orang yang saya kagumi tulisan-tulisan beliau sejak di Bank Indonesia. Ya, dan itu yang dirasakan oleh perbankan di Indonesia sampai sekarang, bahwa adanya LPS itu salah satunya ide dasarnya itu dipicu oleh Bu Titu. Kemudian Prof. Ruslan Abdul Ghafur, ya terima kasih keynote speak-nya, ya. Senior saya, ya Pak Taufik, ya ketika saya juga berkesempatan pernah mengajar di Indonesian Banking School, beliau senior saya, dan senior saya, banyak senior saya,
Pak Sparta, ya, senior di S1 saya dan senior mengajar di Indonesian Banking School, ya. Pak Ridwansyah, terima kasih ulasan Bapak, ya, melampaui apa yang saya ekspektasikan, ya. Kemudian izin saya menyapa pertama adalah Bapak Ibu di Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir secara virtual di acara ini. Kemudian saudara-saudara saya di Timor Leste, ya, Botarde, ya, Obrigado Barak sudah hadir di virtual meeting ini, ya, mungkin dengan berbagai kendala jaringan, tapi tetap hadir, ya. Kemudian Bapak Ibu dari BPR BKK Jawa Tengah, ya, yang sangat mengapresiasi hadirnya buku ini, ya. Semoga bukunya bermanfaat dan seperti yang saya katakan, saya welcome jika Bapak Ibu undang untuk menyampaikan lebih dalam, ya, di suatu kesempatan nanti. Ya. Kemudian Bapak Ibu dari perbankan, ya, Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, BNI, ya, dan saudara saya dari Bank ICBC, ya, yang selama 3 tahun terakhir begitu akrab dalam program sertifikasi manajemen risiko, ya. Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, satu persatu, ya. Selamat pagi, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Oke, silakan ditampilkan slide-nya. Ya, jadi gini, ya, buku ini ditulis berdasarkan sedikit pengalaman saya di bank di tahun 90-an, ya. Kemudian mengikuti perkembangan dari penerapan manajemen risiko sejak 2003 dan kebetulan saya berkesempatan untuk menjadi salah satu dari pengajar untuk sertifikasi manajemen risiko mulai yang dilakukan oleh BSMR tahun 2005, ya, dan LSPP, Bara LSPP tahun 2010 hingga berakhir kesemuanya di akhir 2022. Kemudian sebagai pengajar, ya, di berbagai universitas, ya, termasuk di Indonesian Banking School, ya, yang saat ini saya secara home base istilah di perguruan tinggi, saya adalah dosen di Universitas Presiden Cikarang, ya. Saya ingin memberikan pengalaman dan pemahaman tersebut dalam bentuk buku yang runut, ya, menjelaskan secara teoritis dengan dasar teoretikalnya, ya, kemudian dasar regulasinya dan bagaimana implementasi. Nah, dari situ kita bisa melihat tadi dibahas oleh Pak Taufik tentang risiko, ya. Kemudian manajemen risiko, penerapan manajemen risiko perbankan, regulasi dan situasi terkini. Ya. Nah, next. Kita bisa lihat, ya. Pertama adalah tentang perbankan sendiri. Perbankan itu adalah lembaga intermediasi, ya. Atau kalau kita dalam istilah casual kita bisa katakan comblang, ya. Comblang siapa? Comblang antara surplus spending unit yang kita sebut sebagai dana pihak ketiga, giro tabungan dan deposito, kepada nasabah yang membutuhkan dana, yaitu sebagai
lender pada bank atau borrower pada bank, ya. Itu bisnis utama bank, ya. Yang bagi bank konvensional itu disebut sebagai upaya untuk menghasilkan net interest income, ya, atau pendapatan bunga. Di bisnis syariah itu kita sebut sebagai proses pengumpulan dana dan alokasi dana untuk mendapatkan selisih bagi hasil dari pembiayaan dan pendanaan. Ya, mungkin saya loncat sedikit apa ya membedakan antara konvensional dengan syariah. Mungkin saya membuat satu analogi seperti hubungan antara laki-laki dengan perempuan, perbedaan nikah dengan tidak menikah. Nikah itu adalah akad, ya, itu sama seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Akadnya adalah akad jual beli, akad kepercayaan, ya, dan memberikan bagi hasil. Ya. Sementara kalau tidak dilakukan akad dan niat tadi dikatakan oleh Pak Taufik, ya, itulah yang kita kenal sebagai istilah interest, ya. Nah, tapi kalau uangnya, kalau kita skeptik mengatakan uangnya sama-sama aja, iya, ya. Kalau kita misal berbicara tentang konsep pinjaman, ya, konsep pinjaman di bank konvensional, pinjamkan uang, uangnya digunakan, kembalikan dengan bunga. Kalau konsep syariah, ya, bukan pinjaman uang, ya, tapi membelikan barang. Kemudian barangnya itu di markup harganya dan dikembalikan dalam bentuk cicilan. Jumlah uangnya bisa sama, tapi akadnya berbeda. Ya. Nah, konsep intermediasi itulah yang sampai sekarang ini tetap berlangsung. Apakah banknya dengan branch basis maupun digital basis saat ini. Konsep funding dan lending itu sama. Itulah kenapa, ya, walaupun ada berbagai lembaga keuangan yang muncul sepanjang waktu hingga saat ini dan masa depan, tetap kebutuhan terhadap bank itu diperlukan. Ya. Karena seperti misalnya payment gateway, mendapatkan uang dari nasabahnya, uangnya itu tetap ditempatkan di bank, uangnya itu tetap alur pembayarannya melalui bank. Ya. Jadi demikian juga dengan pembiayaan. Ketika peer-to-peer lending, ya, atau perusahaan-perusahaan fintech membutuhkan dana, salah satu dana itu bisa didapatkan dari pembiayaan bank. Ya, jadi Bapak Ibu yang bergerak di bisnis perbankan, ya, tidak perlu untuk khawatir tentang hilangnya bank ini. Tidak akan hilang, ya, tapi akan bermetamorfosis sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, bank adalah industri yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nanti kita bisa lihat. Ya. Kemudian selain intermediasi, bank memberikan layanan, ya, penjaminan, sistem pembayaran elektronik dan lainnya. Ya. Itu nanti bisa dielaborasi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Boleh bantu next? Ya. Nah, tadi juga disinggung Pak Taufik dan Pak Ridwan, ya. Perjalanan penting industri perbankan, ya. Kita lakukan segregasi bahwa bank itu berubah, ya. Ketika Pak Marlin tahun 1988 mengeluarkan yang disebut sebagai PAKTO, Paket Kebijakan Oktober 1988, yang merubah, ya, ekosistem perbankan, yang mana sebelumnya dengan peraturan tahun 73 bank itu semuanya sama suku bunganya, ya. Kemudian bank-bank itu untuk pendiriannya
sangat sulit ya itu dirubah ya sehingga pada Pakto 1988 itu terjadi liberalisasi perbankan. Semua konglomerat pada saat itu punya bank ya. Salim Group dengan BCA ya. Kemudian Sinarmas dengan BII waktu itu, Gajah Tunggal dengan BDNI ya, Modern dengan Fuji Film dengan Modern Bank dan seterusnya. Kita bisa lihat ya perkembangan perbankan itu sangat agresif ya pada masa-masa itu ya. Tapi yang kita bisa simpulkan ya pada waktu itu bank itu lebih berperan sebagai kasir dari konglomerat tersebut. Himpun dana dari masyarakat, dana itu dialokasikan kepada grup-grup usaha dari kelompok usaha tersebut. Kemudian terjadi krisis yang tadi disinggung, krisis tahun 1997 ya, yang berawal dari krisis moneter ya, adanya gejolak nilai tukar dari baht kemudian merembet ke rupiah yang berusaha untuk ditekan oleh Bank Indonesia dengan melepas ban intervensi ya yang menyebabkan rupiah itu menjadi terdepresiasi sangat volatile ya atau sangat bergejolak. Dari di bawah 2.500 ya sampai akhirnya pernah di 17.000 di bulan Mei tahun 1998. Ya. Kita canggung dalam menghadapi situasi tersebut. Kenapa? Ya. Karena waktu itu ya sebelumnya jika terjadi kenaikan 100 rupiah aja dolar ya against rupiah ya itu sudah menjadi masalah besar. Ini terjadi kenaikan yang begitu dramatis ya bisa naik 1.000 dalam sehari ya bahkan 2.000 ya. Nah, kondisi itu diperparah dengan belum siapnya kita menangani masalah tersebut. Pada 1 November tahun 1997 ditutup 16 bank ya. Penutupan 16 bank itu memukul sangat kuat ya perbankan di Indonesia. Membuat orang sangat tidak percaya dengan rupiah, sangat tidak percaya dengan bank. Ya, karena apa? Karena tidak dibayar. Jadi ketika banknya ditutup, ya, giro tabungan deposito nasabah itu tidak dibayar. Ya, itu yang menyebabkan ras makin menjadi-jadi. Kemudian bulan Maret tahun 1998, ya, ada 7 bank di take over, ya, salah satunya BDNI, ada 7 bank yang dibeku operasikan. Ya. Kemudian Pak Harto jatuh, terjadi ras di BCA. Ya. Kemudian pada Agustus 1998, ya, 4 bank di take over, 3 bank dibeku operasikan. Ya, itu salah satunya tempat saya bekerja dulu, yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia. Ya. 2 Oktober tahun yang sama 1998, 4 bank, ya, Bank Bumidaya, Bapindo, Bank Eksim dan Bank Dagang Negara, ya, yang mengalami kesulitan keuangan digabung, awalnya sempat akan bernama Bank Catur, kemudian disepakati namanya adalah Bank Mandiri. Nah, kita tarik ke belakang, ya, belajar dari penutupan 16 bank yang menyebabkan rush, ya, pemerintah setelah atau berbarengan dengan adanya BCA, ya, membentuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, ya, dan hasilnya itu bagus, ya, ketika ditutup 3 bank beku operasi, ya, ras itu bisa diredam, ya. Pengalaman waktu itu, ya, saya ketika banknya ditutup hari Jumat,
ya, begadang sampai hari Senin. Senin saya berikan data-data nasabah saya, ya, dana semua nasabah saya, giro, tabungan, dan deposito itu dialihkan ke bank lain, ya. Nasabah saya senang, ya, dan sangat teredam gejolak dari ras perbankan. Nah, kemudian karena keberhasilan di bulan Agustus tersebut, ya, BPPN yakin, ya, ketika menutup 38 bank, dan benar, ketika menutup 38 bank, ya, pada tahun 1999, situasinya relatif aman. Nah, itu masa krisis kita. Bank Indonesia belajar banyak, dan itu berbarengan dengan adanya kesepakatan Basel II yang baru digagas tahun 1999. Bank Indonesia menerapkan manajemen risiko sejak tahun 2003, ya, yang mana dasar regulasinya itu masih menjadi acuan sampai penerapan manajemen risiko saat ini oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tentang bagaimana kebijakan prosedur dan limit, kemudian bagaimana pengawasan aktif dengan komisaris dan direksi, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Apa yang kita bisa rasakan saat ini? Terjadi kasus bank global, kasus bank Senturi, kemudian tadi ada kasus Lehman Brothers, ya, di Amerika Serikat, ya, sampai saat terjadi COVID, ya, COVID-19, perbankan kita menurut subjektif saya, ya, itu masih aman-aman saja. Itulah buah dari penerapan manajemen risiko perbankan yang digagas pada tahun 2003 tersebut. Ya, kita bisa lihat, ya, Silicon Valley Bank collapse, ya, kemudian tadi dikatakan Lehman Brothers collapse, ya, yang bawa dampak sistemik pada banyak bank. Bank kita, ya, salah satunya But itu waktu di OJK aman-aman saja, ya, sampai saat ini, ya. Masalah-masalah kecil pasti ada, tapi dengan konsistensi regulator dan industri menerapkan manajemen risiko perbankan, maka perbankan di Indonesia itu stabil sampai saat ini. Berikutnya, ya, ini tadi risiko tentang dibahas oleh Pak Taufik, ya. Risiko itu adalah rugi yang belum terjadi. Kalau rugi, ya tinggal bagaimana kita mendanai. Tapi karena belum terjadi, kita perlu satu action untuk supaya hal itu tidak terjadi, atau jika terjadi, apa yang harus kita lakukan. Ya, next. Ya, karena bank itu ada risiko, ya, atau kemungkinan bank itu untuk gagal, ya, bank itu perlu diregulasi, diatur, ya. Kenapa? Karena bank adalah bisnis yang utang melulu, ya. Bank itu adalah bisnis yang liabilities-nya bisa sampai 90% dari total asetnya. Bayangkan kalau bank itu mengalami masalah, yang dirugikan siapa? Ya, bukan pemegang sahamnya, tapi adalah masyarakat luas. Itulah kenapa bank itu diregulasi secara ketat. Itulah kenapa bank itu harus menyediakan modal yang cukup, dalam bahasa Inggris disebut sebagai adequate, ya, untuk melindungi kreditur dan nasabah. Kreditur adalah pihak yang menempatkan dana di bank, ya, bisa lembaga keuangan, bisa pemerintah. Nasabah adalah masyarakat luas. Kemudian bank itu memiliki dampak sistemik. Dampak sistemik atau kita bisa katakan sebagai efek domino, contagion effect. Jika terjadi satu bank runtuh, itu akan menyebabkan banyak bank runtuh. Ya. Dampak dari tutupnya BDNI, ya, saya ambil ke
ke contoh yang saya tahu persis, ya, itu menyebabkan satu bank bagus di Indonesia yang pernah ada, yaitu Bank Bali, hilang. Ya, kenapa? Ya, karena Bank Bali pada saat itu menempatkan dananya banyak di BDNI. BDNI nggak tutup, ya, pemerintah tidak membayar untuk Bank Bali, maka Bank Balinya kolaps. Akibatnya Bank Bali nggak ada. Tapi kalau kita mau lihat artefak Bank Bali, bisa kita lihat di mana? Di Bank Permata. Bank Permata itu adalah gabungan Bank Bali, ya, Bank Universal dengan beberapa bank. Ya, kalau kita bisa lihat telusuri lebih jauh lagi, ya, kode saham dari Bank Permata itu adalah BBLI, yaitu Bank Bali. Ya. Nah, itulah yang dihindari, ya. Maka bank yang mempunyai bisnis syarat dengan risiko yang harus dibiayai, ya, yang dibiayai yang bisa kita perkirakan itu adalah dengan laba rugi. Tapi jika risiko itu melampaui laba rugi, bank harus menyediakan modal. Modal bank harus cukup. Nah, saya cicil jawaban untuk Pak Taufik. Next slide-nya. Kenapa 8%? Ya. Nah, ini saya dapat jawaban nyeleneh, ya, tapi make sense, ya. Itu dari bapak-bapak dari Basel, ya, dari anggota dari komite Basel. Pada waktu saya pertama kali pelatihan training on trainer manajemen risiko tahun 2005. Saya tanyakan, kenapa CAR itu mesti 8%? Ya, jawabannya adalah karena 8 itu cukup. Lebih dari 8 berarti lebih dari cukup, kurang dari 8 itu tidak cukup. Betul. Tapi kalau kita secara akademis, kita bisa mengatakan itu adalah proksi. Angka proksi yang disepakati. Bahwa 8% itu cukup. Di mana terjemahannya 8% itu adalah modal bank adalah 8% kali aktiva tertimbang menurut risiko, ATMR. Ya. Jadi pada saat itu tahun 1988, ya, risiko yang utama, risiko yang dihadapi bank itu adalah risiko kredit saja waktu itu. Ya. Sehingga modal bank adalah 8% kali ATMR atau 8% kali risk based risk weighted asset. Ya, aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, di mana ATMR itu sendiri adalah perkalian antara bobot risiko dengan besarnya aset. Sehingga kalau kita, ya, memberikan pinjaman kepada nasabah yang bobot risikonya 100%, berapa modalnya? Maka 100% kali dari pinjaman. Misalnya pinjamannya 10 miliar. Ya, 8% dari 10 miliar itu adalah 800 juta. 100% dari 10 miliar adalah 10 juta. Maka modal yang harus disediakan adalah 8% kali 10 miliar, yaitu 800 juta. Next. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada tahun 1998. Hanya risiko kredit. Definisi modalnya dikatakan ketat, yaitu tier 1 dan tier 2. Modal inti, modal pelengkap, ya. Kemudian berkembang. Ya, pada tahun 1996, ya, Basel melihat salah satunya adalah kasus kolapsnya Barings Bank, ya, di Singapura oleh seorang trader, Nick Leeson, itu salah satunya memicu munculnya amandemen dari Basel I. Bahwa Basel I-nya tetap ada, tapi tambahkan risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Adalah risiko harga. Harga yang tidak sesuai. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya kita beli dolar, kita berharap dolar itu naik, betul? Ya, kita senang jika dolar naik. Tapi coba balik posisi kita. Kita punya hutang. Kalau dolar itu naik, kita apa yang terjadi? Hutang kita yang meningkat. Itu juga yang menjelaskan kondisi kenapa bank-bank di Indonesia bergelimpangan pada waktu tahun 1998. Ya.
karena punya hutang dalam valuta asing. Ya, begitu dolarnya naik, hutangnya bertambah. Nah, kemudian ya ini bisa kita diskusikan lebih panjang lagi. Ya, kemudian pada tahun 1999 ya, seiring dengan Uni Eropa terbuka ya, kemudian mata uang euro dimunculkan ya, Basel mengatakan bahwa risiko itu tidak hanya kita memberikan uang ke nasabah nggak dibayar, kita punya aset atau liabilities yang harganya berubah, tapi juga ada risiko yang disebabkan oleh 4 hal. Manusia, proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Itulah yang dikatakan sebagai risiko operasional. Risiko operasional, apakah itu baru? Enggak, dari awal. Tapi risiko operasional itu ya sampai sekarang makin ke sini risikonya makin banyak. Ya. Nah, disitulah Basel memulai menerapkan kesepakatan Basel II yang mengatakan bank tidak hanya harus menyediakan modal, tapi bank juga harus mengelola risiko. Maka di situ ada pendekatan 3 pilar. Pilar 1 minimum capital requirement, pilar kedua supervisory review process, ya, interaksi antara regulator dengan bank, dan pilar ketiga adalah tentang keterbukaan, disclosure. Ya. Nah, kemudian Basel ya mengatakan bahwa untuk risiko pasar itu boleh menambahkan tier 3 atau modal pelengkap tambah. Ya, karena risiko pasar itu sifatnya fluktuatif. Baru diterapkan tahun 2006, diluncurkan 2004, diterapkan secara internasional 2006, ya, kejadian kolapsnya Lehman Brothers, ya, yang karena investasi pada subprime mortgage, ya, itu juga bisa kita diskusikan lagi, ya. Masalahnya muncul apa? Ya, ternyata kesepakatan Basel II yang mengizinkan tier 3 untuk menjadi dasar modal, ya, itu ternyata rentan jika terjadi kondisi berbalik atau dikatakan Pak Taufik tadi counter cyclical, ya, kondisi berbalik, dan itu berdampak pada risiko likuiditas. Di situ Basel belajar, ya, mengatakan bahwa jangan deh gunakan tier 3, bahwa bank juga harus menyediakan modal untuk mengcover risiko likuiditas. Ya. Nah, sampai saat ini stabil perbankan. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Next. Nah, ini yang kita punya. Ini adalah aset kita, aset negara kita. BI, ya, timnya Butitu dulu, ya, Pak Wimbo, Pak Mulyaman Hadad, ya, itu di DPNP ya Bu ya, ya, DPNP itu telah membuat PBI, peraturannya dan peraturan pelaksananya berupa SEBI tentang penerapan manajemen risiko diawali pada tahun 2003, SEBI-nya, kemudian diperbaiki pada tahun 2009, ya, dan peraturan pelaksananya tahun 2011, ya. Kemudian seperti kita tahu, ya, DPNPBI bedol ke OJK, ya. Kantornya masih sama di Tamrin, ya, tapi logonya berganti dari biru menjadi merah, ya. Kemudian dikeluarkan POJK tentang manajemen risiko yang secara umum itu sama dengan PBI 1125/2009 dan SEBI 13/2003/2011. Itulah yang menjadi dasar kita menerapkan manajemen risiko hingga saat, ya. Dan sekali lagi subjektif saya mengatakan perbankan kita aman-aman saja. Ya. Next. Ya, next, ya. Apa
rohnya penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia ada 4. 1 tata kelola, 2 kerangka, 3 proses, dan 4 sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Tata kelola pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Bahwa direksi dan komisaris itu harus tahu risk capacity-nya. Modalnya berapa, sumber dayanya berapa. Kemudian harus punya sense terhadap arah bisnisnya. Visi dan misinya harus mencerminkan risiko yang diambil atau risk appetite dan risk tolerance yang diterjemahkan dalam operasionalnya dalam risk limit dan risk target. Ya, kemudian beliau-beliau membuat kebijakan ya sebagai rumahnya, prosedur langkah-langkahnya dan limit-limit dalam melakukan transaksi. Kemudian dalam pelaksanaan kesehariannya, setiap risiko itu diidentifikasi, ya, risiko melekatnya apa, kredit apa risiko melekatnya, pasar apa risiko melekatnya. Kemudian diukur potensi risikonya, frekuensi dan dampak risikonya, impact. Ya, kemudian risiko tersebut dipantau atau direspons. Ya, apa yang dilakukan jika risiko itu berpotensi terjadi. Selanjutnya dikendalikan. Ya, risiko itu dikendalikan di batas berapa risiko yang bisa diterima. Jika risiko itu berpotensi lebih tinggi sementara kemampuan kita untuk meng-cover risikonya tidak tersedia, maka risiko itu bisa dialihkan dengan hedging, asuransi, sekuritisasi, dan derivatif. Ya, kemudian sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Di bank itu yang kita kenal sebagai the 3 lines of defense. Ya, atau the 3 lines. Ada front line, ya, ada first line of defense, ya, unit bisnis, ada second line, yaitu manajemen risiko, dan ada the third line, itu adalah satuan kerja audit internal. Nah, itulah yang diterapkan oleh bank-bank hingga saat ini. Lanjut. Ya, ada 8 risiko yang mesti dikelola bank menurut BI dan OJK. Kita bisa lihat tadi, risiko itu kapan muncul? Ketika kita mempunyai tujuan. Ya, kredit tujuannya adalah keuntungan dari meminjamkan dana, risikonya uang tidak kembali. Pasar tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, risikonya adalah harga yang berbalik. Likuiditas adalah kemampuan bank dalam membayar kewajibannya, baik aset maupun liabilities. Ya, aset adalah pemberian pinjaman, liabilities adalah penarikan simpanan. Ya, ketika bank tidak mampu untuk membayarnya, itu terjadi risiko likuiditas. Operasional adalah tujuannya adalah efektif dan efisien pelaksanaan hari-hari pekerjaan bank. Risikonya adalah ketika manusia, proses, sistem, dan peristiwa eksternal menghambat itu semua. Sehingga menimbulkan 7 kejadian risiko. Internal fraud, external fraud, masalah di tempat kerja, ya, kemudian bisnis terhenti, ya, kesepakatan bisnis dilanggar, ya, terhentinya bisnis, kemudian ketidakmampuan dalam melakukan segala kesepakatan, ya, yang berdampak pada dampak langsung finansial dan dampak tidak langsung yang berkaitan dengan hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Ya, next. Ini fenomena kita, tadi sudah disinggung juga, ya. Pandemi membuat kita mengurung diri di rumah, tapi tidak
mengurung aktivitas atau baik kreativitas maupun keinginan kita untuk bertransaksi. Disitulah makin munculnya cara-cara pembayaran, ya, kris, ya, marak digunakan, ya, bisnis seperti misalnya Dana, OVO, ya, itu kemudian GoPay, ShopeePay itu banyak digunakan, ya. Kemudian kita dimanjakan, ya, walaupun saya tidak terlalu setuju hal ini dilakukan, adalah buy now pay later, ya. Itu adalah kebiasaan baru kita yang membuat, ya, kemunculan dari financial teknologi itu marak, ya. Nah, bank mengikuti, ya, baik bank yang branch basis pada dasarnya seperti Mandiri, BCA, BRI, ya, maupun bank yang nyata-nyata mengatakan kami adalah bank digital seperti Alobank, ya, Neobank, kemudian Bank Jago, ya, itu untuk masuk ke bisnis digital. Next. Nah, bisnis digital ini, ya, itu sangat efisien, ya, dalam pelaksanaan, ya. Investasi awalnya mahal, ya, tapi efisien dalam pelaksanaan, ya. Nah, namun, ya, itu rentan terhadap risiko-risiko baru yang berkaitan dengan risiko sistem, ya. Nah, manajemen risiko terhadap perbankan digital ini, ya, atau risiko yang dihadapi oleh bank digital ini, ya, itu adalah 6 risiko yang ada, dari 8 risiko ada 6, yaitu risiko kredit, ya, operasional, hukum, kepatuhan, kemudian risiko strategik, ya, ditambah dengan 2 risiko tentang digitalnya itu sendiri dan risiko pembayaran. Nah, itu tantangan kita ke depan, ya, di perbankan. Demikian, ya, sebelum saya akhiri, saya coba jawab pelan-pelan tadi yang tentang ini udah ya Pak ya, tentang angka 8 udah ya. Ya. Kemudian kemudian tentang restrukturisasi, ya. Bahwa pemerintah melakukan relaksasi kredit, ya. Tapi seperti kita tahu, relaksasi kredit itu berjalan relatif tanpa gejolak yang berarti. Artinya, ya itu lagi Pak, itu adalah buah dari kerja kita selama 20 tahun ini, ya. Jadi karena kebetulan saya pernah mengalami masa perbankan itu dikelola secara acak-acakan, ya, dan saya lihat berdasarkan interaksi saya dengan industri perbankan selama 18 tahun ini, ya, saya bisa melihat, ya, minimal misalnya kepatuhan tentang sertifikasi manajemen risiko, ya, itu saya ada klien yang selama 3 tahun hampir 100 pelatihan Pak, ya. Itu Bank ICBC, ya, dengan LPPI. Artinya bank-bank itu patuh. Nah, kepatuhan itu berbuah pada pengelolaan bank yang baik, ya, sehingga risiko itu dapat dicegah, ya, sebelum terjadi. Terus apa lagi Pak Taufik? Perbedaan, oh ya, perbedaan tadi udah disinggung ya Pak ya, ya, perbedaan itu adalah yang Bapak juga jawab, Bapak udah bantu, Bapak tanya, tapi Bapak juga bantu saya jawab, ya, ya, jadi nawaitunya, ya, dan akadnya ya Pak ya, ya, itu apa namanya, Ustadz bertanya tapi memberikan clue-nya, ya, jadi saya terbantu sekali Pak, ya, Masya Allah, ya. Kemudian saya tadi malam lewat grup, ya, lewat grup
itu ada yang bertanya risiko kredit. Iya, memang risiko kredit risiko terbesar sampai saat ini. Karena lebih dari 50% aset bank ya itu adalah kredit. Artinya risiko kredit adalah risiko terbesar. Bagaimana mengelola risiko kredit agar kredit macet itu dapat dicegah dan diatasi? Ya, balik lagi ke penerapan manajemen risiko itu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Di proses identifikasi itulah yang kita dalam proses pelaksananya the first line of defense itu melakukan ya pencarian nasabah yang baik ya. Di riset ada istilah garbage in garbage out ya. Kalau yang masuknya itu sampah ya hasilnya sampah. Tapi kalau disaring oleh first line of defense nasabah bagus ya itu adalah kita sudah memasukkan hal yang bagus. Tapi apakah itu sudah cukup? Tidak. Ya, kita perlu melakukan pemantauan. Ya, kalau nanti kita bisa lihat misalnya tentang profil risiko, itu adalah hubungan antara inherent risk dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Jadi kalau risikonya tinggi, risikonya rendah, tapi pengelolaan risikonya acak-acakan, maka risikonya akan lebih tinggi. Ya, artinya risikonya rendah, low risk, biasanya low return. Tapi pengelolaannya acak-acakan, tetap muncul risiko. Ya, sebaliknya, kalau kita mau bisnis yang lebih lebih agresif, risikonya lebih tinggi, tapi menjanjikan return yang lebih tinggi. Jika pengelolaannya, kualitas penerapan manajemen risikonya, tata kelola, ya kerangka, proses, dan sistem pengendalian internal secara menyeluruh itu dilakukan dengan baik, maka risikonya akan dapat diredam. Ya, artinya, ya, there is no risk, ya, if you want to get return. Ya, Bapak sekolah doktor untuk apa? Untuk return kan Pak ya? Ya, ya returnnya jauh lebih tinggi. Nah demikian Bapak Ibu mungkin itu dulu yang saya berikan ya. Mungkin sebelum saya akhiri saya mengatakan gini ya. Buku ini adalah tadi yang saya katakan semacam perenungan saya lah dalam mengamati industri perbankan ya. Nah, buku ini saya ibaratkan sebagai anak saya ya. Yang mana ketika anak itu telah dilahirkan, telah ada ya, maka anak itu adalah milik dari dunia. Nah, demikian juga dengan buku ini. Saya bertanggung jawab dengan isinya. Isi awalnya saya tanggung jawab. Tapi untuk kedepannya buku ini digunakan untuk apa, ya, itu benar-benar saya serahkan kepada semua kalangan. Ya, mahasiswa jadi teman belajar, Bapak Ibu researcher jadi pemicu untuk riset, ya, Bapak Ibu di regulator sebagai review terhadap kebijakan apa lagi yang akan ditelurkan, ya, sehingga mimpi saya adalah buku ini bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat, ya. Itu dari